Nah, langsung saja ke slide. Mungkin dari saya tidak akan panjang ya penjelasannya. Saya akan lebih fokus ke bagaimana aplikasi ini bekerja. Kemudian nanti peran Bapak Ibu di manajemen data induk ijazah ini di mana-mana saja. Itu mungkin yang akan saya fokus untuk jelaskan pada kesempatan kali ini. Next. Ya, tadi mungkin seperti yang sudah disampaikan ya oleh Mas Eto sebelumnya, pada pengelolaan khususnya di manajemen ijazah ini, secara keseluruhan ada 3 platform yang digunakan, di mana yang pertama itu dashboard, itu akan menampilkan validasi dan residu data peserta didik tingkat akhir. Nah, ini adalah yang tadi disampaikan oleh Mas Eto ya, yang tadi ada penjelasannya mengenai berapa persen data residu yang masih ada di suatu wilayah. Nah, kemudian yang kedua ada manajemen, di mana di sini nanti Bapak Ibu akan fokus ke penentuan kelulusan peserta didik, penetapan kelulusan maksudnya, juga pembuatan SPTJM yang nanti surat persetujuan tanggung jawab mutlak ini akan disetujui oleh dinas setempat. Kemudian yang terakhir ada portal. Nah, nantinya portal ini akan dapat diakses oleh publik, di mana nantinya kita bisa melihat ya, memeriksa sendiri keabsahan. Oke, nah ini mungkin sebagai gambaran Bapak Ibu terkait dengan pengembangan dari pengelola data induk ijazah sendiri di kami. Kita starting untuk manajemen ijazah di tahun 2025, di mana jika kita membahas tentang e-ijazah tentunya sudah tidak ada lagi kertas atau copy dari ijazah itu sendiri. Nah, ini mungkin akan masuk ke dalam development selanjutnya, sehingga pada tahun ini memang kita fokus pengelolaan data induk ijazahnya itu sendiri, memperbaiki datanya sehingga memang data, baik itu data peserta didik, satuan pendidikan maupun data-data lain yang berkaitan dengan data induk ijazah, ini sudah clear datanya, tidak ada residu. Sehingga memang pada tahap 1 ini, bisa kita sebut tahap 1, itu nanti akhirnya data ijazah ini tetap di-print namun dari satuan pendidikan. Cuman mungkin mekanisme pencetakan dan lain sebagainya itu akan berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian nantinya di tahap berikutnya ini memang seluruh ijazah itu sudah tidak ada lagi proses pencetakan, di mana dari manajemen ijazah yang kita kelola di tahun ini itu nanti akan menghasilkan satu soft copy ijazah. Nah, pertanyaannya mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah nanti kita nih yang sudah lulus lama itu bisa melihat atau memeriksa sendiri ijazah kita di portal tersebut? Jawabannya saat ini belum bisa, karena kita fokus di tahun 2025 ke depan. Namun ke depannya pada saat nanti tahap pengembangan di ijazah itu juga kita akan bersamaan mengembangkan verifal ijazah, di mana nanti mungkin seperti saya ya sudah lulus pada tahun sebelum 2025, nanti saya juga bisa memeriksa data saya, apakah ijazah yang saya miliki ini betul sudah sah atau belum gitu. Apakah ijazah yang saya miliki ini terdata di data pendidikan nasional atau tidak. Nah, itu akan dikembangkan di tahap selanjutnya. Jadi memang di kesempatan kali ini saya akan fokus untuk menjelaskan tahapan nanti Bapak Ibu sekalian di satuan pendidikan itu menetapkan kelulusan peserta didik, hingga pembuatan SK kepala sekolah, kemudian SK penetapan kelulusan, kemudian membuat surat pertanggungjawaban mutlak, lalu terakhir adalah penerbitan dari nomor ijazah itu sendiri. Nah, mungkin jika selanjutnya. Nah mungkin jika Bapak Ibu lihat di sini prosesnya ada 6 poin penting yang perlu Bapak Ibu lakukan, namun perlu saya informasikan di awal bahwa sebetulnya ini penjelasannya terlihat rumit, namun nanti pada saat penggunaan sistem itu tidak akan rumit ya dari sisi Bapak Ibu, baik itu di satuan pendidikan maupun di dinas pada saat penggunaan sistem ini. Karena nanti kami sudah berusaha mempermudah dalam penggunaan aplikasi itu sendiri, di mana nanti baik itu SK penetapan kelulusan ataupun SPTJM itu sudah tidak lagi dibuat sendiri oleh satuan pendidikan, namun memang sudah disediakan oleh sistem, di mana nanti Bapak Ibu bisa unduh sendiri, lalu ditandatangani dan di-upload kembali di sistem. Jadi memang langkah pertamanya ini nanti di aplikasi akan ada 6 dot ya.
yang akan menunjukkan step-stepnya itu pada saat pengelolaan ijazah Bapak Ibu sudah sampai di tahap yang mana. Di mana yang pertama, ini yang tadi disampaikan oleh Mas Seto, bahwa update data baik itu peserta didik maupun satuan pendidikan itu sangat penting. Di mana operator satuan pendidikan ini harus memastikan bahwa data yang dimiliki itu sudah valid dan tidak ada lagi data residu baik itu ganda maupun tidak sesuai dengan data kependudukan. Kemudian yang kedua, itu jika datanya itu sudah bersih ya, sudah clear, tidak ada lagi data residu, maka secara otomatis peserta didik dari satuan pendidikan Bapak Ibu ini sudah masuk menjadi daftar nominasi sementara. Daftar nominasi sementara atau DNS yang akan mendapatkan ijazah di tahun ini. Nah, dari DNS ini Bapak Ibu sekalian itu harus menetapkan kelulusan peserta didik. Jadi nanti ada fitur untuk cek peserta didik mana saja yang akan ditetapkan kelulusannya, atau juga bisa nanti diluluskan semuanya gitu pada saat yang bersamaan. Jadi ini tidak akan rumit pada saat penggunaannya. Ketika sudah ditentukan kelulusannya, nanti secara otomatis sistem akan mengenerate pembuatan SK penetapan dari Kepala Satuan Pendidikan. Nah, di mana di sini nanti memang Bapak Ibu sekalian cukup mengunduh, kemudian ditantangani oleh kepala sekolah dan diunggah kembali. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu dari Satuan Pendidikan akan mengunggah SPTJM yang akan disetujui oleh dinas. Jadi nanti SPTJM ini mungkin kalau dulu Bapak Ibu tahu di ponsel ya, pernah ada verval ponsel, itu secara umum mekanismenya hampir mirip, di mana nanti dari Satuan Pendidikan akan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini juga sudah disediakan oleh sistem. Kemudian dari Satuan Pendidikan cukup menandatangani dari Kepala Satuan Pendidikannya di atas materai 10.000. Kemudian dokumen inilah yang akan menjadi dasar berapa banyak jumlah peserta didik yang akan mendapatkan ijazah pada tahun ini di Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Nah, ini nantinya perlu verifikasi dari Dinas Pendidikan setempat ya. Nah, itu akan diperiksa gitu. Kemudian dari Dinas Pendidikan ini juga akan melakukan rekapitulasi dari wilayahnya masing-masing. Nah, berdasarkan persetujuan dari dinas terkait dengan SPTJM yang sudah diajukan oleh Satuan Pendidikan, nantinya inilah yang akan menjadi daftar nominasi tetap atau DNT yang kita akan berikan nomor ijazah. Dan bisa ada lagi susulan peserta didik yang akan mendapatkan nomor ijazah. Jadi memang kami harapkan Bapak Ibu juga bisa keep up dengan jadwal nanti mungkin yang akan diinformasikan oleh Bapak Ibu dari rekan-rekan di direktorat. Selanjutnya. Oke, nah ini untuk tampilan portal ya, nanti ini yang tadi saya sampaikan, kita bisa memeriksa apakah ijazah yang kita miliki itu sudah sesuai, sudah terdata secara resmi di database pendidikan nasional atau belum. Next. Dan nanti ini ada beberapa parameter yang perlu dimasukkan apabila kita mau memeriksa keabsahan dari ijazah yang kita miliki. Selanjutnya. Oke, nah sebenarnya secara garis besar peran dan hak asas tadi sudah disampaikan oleh Mas Seto, cuman mungkin saya ulang sedikit. Bapak Ibu dari Satuan Pendidikan ini harus memastikan update data peserta didiknya. Nah, kemudian nanti juga harus pastikan, karena kan satu satuan pendidikan itu bisa memiliki mungkin ada kepala sekolah yang definitif atau mungkin yang pelaksana. Nah, nanti harus ditentukan terlebih dahulu kepala sekolah yang akan menandatangani ijazah di tahun ini itu siapa kepala sekolahnya. Nah, ini perlu dipastikan data kepala sekolah dan juga gelar akademiknya beliau. Nah, kemudian kita akan menetapkan status kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan, dan yang terakhir adalah mengunggah SPTJM. Jadi ketika Bapak Ibu dari Satuan Pendidikan sudah mengunggah SPTJM, maka hanya perlu menunggu saja gitu persetujuan dari dinas. Namun apabila misalnya ada ditemukan mungkin materainya ditemukan tidak asli atau ada kendala lain dari SPTJM, maka Bapak Ibu di Satuan Pendidikan harus melakukan perubahan sesuai dengan alasan penolakan dari dinas. Nah, kemudian dari dinas atau Kementerian atas Pendidikan untuk SILN ini akan memastikan data Satuan Pendidikan, di mana di sini perlu dipastikan nomenklatur dan data akreditasi sekolahnya. Nah, kemudian ini juga dari dinas harus menetapkan relasi legalitas Satuan Pendidikan. Nah, ini adalah ketika Satuan Pendidikan yang tidak terakreditasi itu akan diindukkan
kesatuan pendidikan yang sudah terakreditasi oleh BPDM. Kemudian di sini akan melakukan verifikasi dan validasi SPTJM dan juga membuat laporan rekapitulasi dari SPTJM itu sendiri. Tentunya untuk laporan ini juga sudah by system, jadi dari Bapak Ibu dari dinas itu tidak perlu membuat laporan secara terpisah lagi. Nah, kemudian dari direktorat secara garis besar akan memeriksa laporan rekapitulasi SPTJM per wilayah, jadi akan dicek per wilayah, kemudian juga kontrol secara proses keseluruhan dari awal hingga akhir penerbitan nomor ijazah. Kemudian kami dari Pusdatin akan menerbitkan DNS dan DNT, kemudian juga penerbitan nomor ijazah akan menjadi tanggung jawab di Pusdatin, sehingga nomor yang akan didapatkan oleh nomor ijazah yang akan didapatkan oleh satuan pendidikan itu nanti akan di-generate secara bersamaan ketika DNT itu sudah selesai. Dan terakhir juga kami bersama-sama dengan direktorat akan melakukan kontrol proses pelaksanaan dari verifikasi dan validasi ijazah ini. Next. Nah, mungkin secara satuan peran itu baik dari satuan pendidikan, dinas atau kementerian atau atase atau Pusdatin, ini adalah tahap-tahap yang harus dilakukan dalam manajemen ijazah di mulai tahun ini, di mana satuan pendidikan ini fokusnya harus memastikan data valid, kemudian akan menetapkan kelulusan peserta didik dari aplikasi juga, kemudian akan mengunggah SPTJM dan terakhir mencetak ijazah. Jadi mencetak ijazah ini posisinya dari sistem itu sudah ada PDF-nya, kemudian nanti dari satuan pendidikan akan melakukan cetak ijazah dari aplikasi. Nah, kemudian untuk dinas, dari aplikasi ini akan menentukan verbal SPTJM, memeriksa apakah SPTJM yang diajukan oleh satuan pendidikan ini sudah sesuai dengan aturan atau belum, kemudian membuat rekapitulasi. Informasi yang saya sampaikan tadi, memang ada 4 data penting yang harus kita pastikan dalam pengelolaan data induk ijazah ini. Yang pertama, data peserta didik, kemudian data kepala sekolah. Nah, ini perlu dipastikan dari penentuan kepala sekolah yang akan melakukan tanda tangan atau persetujuan di ijazah dan juga gelar yang bersangkutan. Kemudian akreditasi satuan pendidikan, di mana apabila Bapak Ibu di PKBM yang tidak terakreditasi, maka nantinya proses penandatanganan ijazah itu tidak akan dilakukan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi akan ditumpangi gitu ya, akan diindukan ke satuan pendidikan lain yang sudah terakreditasi. Dan yang terakhir adalah memastikan nomenklatur satuan pendidikan. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin ini secara alur ya penerbitan DNS tadi sudah saya sampaikan di awal. Saya mungkin langsung saja akan menampilkan sedikit ya aplikasi yang akan kita gunakan untuk pengelolaan ijazah ini. Saya izin share screen. Oke, nah ini saya ambil satu sampel contoh untuk satuan pendidikan PKBM dari Kota Jakarta Utara, di mana di sini PKBM yang saya gunakan sebagai sampel memiliki 3 layanan pendidikan, di mana di sini ada paket A, paket B, dan paket C. Nah, di sini jadi ketika nanti Bapak Ibu dari satuan pendidikan itu login masuk ke aplikasi ini, nanti itu bisa langsung mengakses ke seluruh layanan. Jadi tidak ada akun terpisah di setiap layanan. Jadi memang akun yang kita berikan itulah adalah persatuan pendidikan. Gitu. Nah, kalau di sini contohnya akreditasi yang ada di satuan pendidikan ini, di layanan pendidikan ini seluruhnya itu sudah terakreditasi. Nah, lain halnya jika di sini salah satu contoh PKBM itu memiliki 2 layanan pendidikan di kelas 6 dan kelas 9 untuk paket A dan paket B, dan ini tidak terakreditasi. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, apabila layanan pendidikan ini tidak terakreditasi, maka nanti di relasi legalitas ini akan masuk daftar induknya. Jadi pada kasus yang ini, jika kita lihat, yang login adalah PKBM ASRI, namun karena PKBM ASRI ini tidak terakreditasi atau belum terakreditasi, maka nantinya proses penandatanganan ijazah akan dilakukan oleh PKBM Bina Sekar Melati. Di sini di mana PKBM ini akan sudah terakreditasi C. Nah, proses penunjukan atau penentuan satuan pendidikan mana yang menginduk ke satuan pendidikan yang mana itu akan dilakukan oleh dinas setempat. Nah, nanti apabila di sini satuan pendidikan ini akan menjadi induk dari sekolah lain, maka akan muncul di sini di daftar menumpang. Namun pada contoh ini tidak ada. Nah, nanti jika Bapak Ibu lihat di sini
seluruh menu itu sudah kami urutkan, di mana pada saat DNS ini Bapak Ibu sudah tidak perlu khawatir ya, maksudnya tidak bingung, ini akan menentukan yang mana dulu. Nah, nanti juga akan kami tambahkan satu informasi tambahan di beranda, di mana di sini ada step point-nya, jadi akan ada dot dari 1 sampai 6, update data, DNS, kemudian penetapan kelulusan, SPTJM, DNT, dan penerbitan nomor ijazah. Jadi nanti Bapak Ibu ketika login itu juga sudah tidak pusing ya, ini sudah sampai tahap yang mana dan apa yang harus dilakukan. Dan ini juga ditunjang oleh informasi di bawah ini, di mana kita sudah memberikan task list pengguna. Jadi nanti kita sudah sampaikan, misalkan ini SPTJM, pengajuan ijazah masih menunggu persetujuan dari Dinas Pendidikan dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya untuk data DNS, kita cek dulu data valid DNS-nya, kemudian ada penetapan kelulusan. Nah, kemudian ketika sudah ditetapkan kelulusannya, ini kita akan mengunggah SK penetapan, di mana di sini juga sudah kita breakdown, kita bagi ke layanannya. Jadi kalau di sini contohnya di layanan paket A ini sudah dilakukan, namun di paket B dan paket C ini belum dilakukan. Jadi nanti Bapak Ibu operator satuan pendidikan ini juga sudah tidak bingung lagi ya ketika login ini harus yang manakah yang layanan yang belum, yang mana yang sudah gitu. Dan nanti pun dot itu juga akan terpisah berdasarkan layanannya gitu, karena kita di sini fokus ke PKBM, di mana memang satu satuan pendidikan itu akan melayani satu atau banyak layanan pendidikan gitu. Nah, kemudian terakhir ini adalah data DMT ketika nanti sudah disetujui oleh dinas, maka data peserta didik yang akan mendapatkan nomor ijazah itu akan muncul di sini. Gitu. Kemudian terakhir penomoran dan perbaikan, di sini akan muncul daftar penomoran. Nah, di sini nanti Bapak Ibu cukup melihat saja daftar penomoran ijazahnya yang secara otomatis sudah di-generate oleh tim Pusdatin. Seperti itu. Jadi secara garis besar untuk aplikasinya seperti itu. Ini sudah di-split per layanan untuk PKBM. Begitu. Okay. Nah, mungkin satu contoh untuk Dinas Pendidikan yang akan melakukan verifikasi SPTJM. Nah, di sini nanti bisa dilihat dari ya pembuatan SPTJM dan oke, nanti di sini Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan itu sudah bisa melihat satuan pendidikan mana saja yang sudah menetapkan kelulusan. Kalau di case yang ini baru satu satuan pendidikan. Jadi kalau kita lihat yang mana yang belum, itu banyak. Ya, ini adalah data satuan pendidikan yang belum menetapkan kelulusan. Oke, ini tapi data yang kita gunakan masih dummy. Kemudian kalau kita lihat yang sebagian, artinya satuan pendidikan tersebut sudah menetapkan kelulusan, sebagian peserta didik tapi belum semuanya. Kemudian seluruhnya di sini, sehingga nanti pada saat pembuatan SPTJM, nah ini akan tampil mana satuan pendidikan sudah, mana yang belum. Kemudian untuk rekapitulasi laporan ke direktorat atau kementerian itu akan dibuat di sini juga untuk pembuatan rekapitulasinya.